pasif dengan diam itu berbeda. Karena kita bisa secara aktif memilih untuk diam. Saya sedang terhubung mau curhat dengan seorang ibu konselor Jo Karena dari tadi di kita hari membahas ini. ya tentang sebenarnya Koji itu anak pendiam. Kayak gini pendiam. Ibu, kali ini ada ibu seorang konselor anak dan keluarga. Betul, dari konseling telaga kehidupan ya. Iya. Ada Ibu Anita Syria Gunadi. Kita sudah tersambung. Shalom Bu Anita, halo. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Saya mau curhat ini sebagai konseli. Boleh ya, Ibu konselor? Silakan. Jadi begini, karena saya anak tunggal, jadi ya komunikasi cuman papa, mama, dan kebetulan mereka ini juga sangat, ya bisa dikatakan protektif. Dan usianya terpaut jauh juga ya Bu usianya ya? terpaut juga, yang sangat jomplang ya bahasa Boleh dikasih Jawanya. tahu mungkin Koji? Iya, waktu itu kan mama saya kan melahirkan waktu 45 tahun. Dan papa saya 65 tahun gitu. Jadi terpautnya banyak semua. Mungkin itu kali yang membentuk saya itu akhirnya menjadi kutu buku dan pendiam. Saya nggak ngerti juga awal mulanya dari mana, tapi yang jelas akhirnya lama-lama saya merasa semakin aneh sih. Ya sejak dari SD itu dikucilkan, teman-teman pada main have fun, saya cuma menyendiri duduk gini ya kan. Dan semakin dibully lah oleh teman-teman gitu. Apalagi menanjak ke SMP, yang lain udah pada ngeksis, yang lain udah bawa gandengan pacar, saya cuman duduk diam aja gitu sebagai kutu buku ya kan. Pun itu berlanjut terus sampai SMA gitu. Nah, di satu sisi saya merasakan ya saya pendiam, ya bersyukur saya nggak ikut nakal kayak teman-teman yang lain. Saya bersyukur prestasi sekolah saya bahkan terbaik number 1 gitu di sekolah. Itu sih. Itu sisi-sisi yang saya syukuri. Tapi saya merasa bahwa nggak lengkap sih, mestinya nggak kayak gitu. Saya sampai di titik menjadi dewasa akhirnya mestinya nggak kayak gitu sih. Gitu. Iya. Nah, kecenderungannya itu kayak gimana sih Bu? Apakah anak pendiam ini karena faktor dari orang tuanya begitu, atau memang cara didik orang tua yang salah, Bu Anita? Sebenarnya selalu nature dan nurture ya. Jadi nature itu bawaan dari kita, karena kita pasti ada karakter-karakter bawaan ya, yang itu nature gitu dari awal bawaan. Dan juga nurture bagaimana lingkungan kita, terutama kalau sejak awal tuh orang tua gitu ya, keluarga dekat itu membesarkan kita gitu. Jadi pola asuh, kemudian bagaimana mereka berinteraksi. Nah itu akhirnya menjadi pola kita yang kita adaptasi juga gitu. Jadi selalu ada nature ya bawaan, dan nurture lingkungan itu pola asuhnya bagaimana gitu. Jadi saling bersangkutan ya Bu ya, saling terkait gitu ya. Sebentar. Betul. Jadi nggak bisa salah satu aja. Saya mau nanya, nature itu seorang bawaan dari orok gitu. Itu bisa beda nggak dengan lingkungannya? Tentu bisa. Paling nggak dengan papa mama saya. Biasanya itu memang akan cenderung, ini ya ada kemiripan ya dengan misalnya salah satu ini kayaknya karakternya kok lebih ke mama atau lebih ke papa. Nah, ya sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja seperti itu, dan kebanyakan anak itu kan imitate ya, meniru gitu. Jadi selalu ada sih sebenarnya dua sisi ini. Kalau bawaan mau beda sama sekali pun bisa juga gitu. Ada kemungkinan. Ini kok kayaknya beda banget ya gitu. Ini nurun siapa sih, kan ada orang yang bilang seperti itu ya. Jadi kita malah saya nanyanya gini, ini saya anak siapa ya? Papa mama saya nggak kayak gitu. Jangan-jangan saya ketuker deh dulu ini. Jangan-jangan saya dipungut deh gara-gara nggak punya anak lama. Bisa, kalau mau beda bisa kok, dari orang tuanya bisa dititipin ke oma atau opa gitu. Biasanya jadi beda. Aduh. Iya. Tapi jadi artinya bisa ya sama sekali berbeda bisa ya. Bisa berbeda. Ya? Ada kemungkinan, karena ya memang saya percaya sih kita diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda ya gitu, dengan tujuan yang berbeda juga gitu. Jadi sangat bisa. Jadi buat para orang tua yang mungkin merasa anaknya sekarang ini berbeda, kok saya bawel, dia ini pendiam, jangan langsung
jangan langsung dihakimi ya, kayaknya anak orang deh. Ya iyalah anak orang, anak siapa? Yang paling tahu kan orang tuanya, jelas-jelas anaknya. Kadang-kadang ragu itu kan anaknya gitu kan. Iya sih. Tapi balik lagi ke topik kita, Bu. Diam itu kan katanya emas, tapi bagaimana dengan anak yang pendiam? Apakah ini tanda yang baik atau mungkin malah berbahaya ya? Karena kan kalau misalnya pendiam itu mungkin, kelihatannya pinter nih, kayak Koji kan pinter gini kan. Tapi di sisi buruknya ada sepertinya susah mengutarakan maksud ke orang lain atau ke orang tua gitu. Kalau dari Bu Anita sendiri gimana, Bu? Kalau zaman dulu tuh namanya ansos mungkin ya. Ansos. Kalau sekarang pansos. Sekarang semua pada pansos. Ya gimana, Bu? Iya silakan, Bu. Iya. Memang kita tuh cenderung akhirnya tuh lingkungan kita, masyarakat tempat kita tinggal tuh ada stigma-stigma tertentu ya. Jadi ada capnya gitu. Oh kalau diam itu misalnya lebih pinter atau lebih apa gitu, atau ada yang bilang ansos jadi dinilai negatif. Oh kalau aktif sekali itu apa gitu ya. Jadi ada stigma-stigma yang memang ditempelkan gitu ya. Nah sebenarnya kita tuh cenderungnya begini sih, kalau anak kecil ya, kalau kita lihat mereka itu kan punya spontanitas ya. Kalau mereka tuh penasaran tentang sesuatu, mereka tuh nanya gitu kan. Nggak bisa hanya kayaknya tuh diam itu bukan alami gitu ya, bukan alami. Kecenderungannya justru kalau anak-anak itu akan spontan gitu, akan lebih spontan. Jadi biasanya kalau saya lebih cenderung melihatnya apakah anak itu cenderung tenang gitu ya, bawaannya lebih tenang, lebih gitu ya, atau dia lebih aktif gitu. Kan itu yang membedakan, tapi spontanitasnya biasanya itu ada di keduanya, walaupun anak itu lebih cenderung tenang bawaannya, atau dia cenderung aktif, dua-duanya itu punya spontanitas. Nggak hanya yang aktif aja yang punya spontanitas gitu. Misalnya penasaran dia tanya misalnya gitu, atau misalnya dia apa gitu ya, rame-rame sama teman-temannya, terus dia happy ikut ketawa, ikut ada musik tuh dia paling nggak goyang sedikit gitu. Kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah yang terdampak bencana ya, mereka itu biasanya diputer, kita pengen tahu anak yang trauma banget atau yang mereka ya udah yang kritis banget ya, kita tuh putar sebuah musik, biasanya satu musik lagu yang upbeat gitu ya. Nah anak-anak tuh secara spontan mereka tuh akan bergerak gitu. Anak-anak yang kehilangan spontanitasnya, yang mereka benar-benar diem mematung atau apa gitu ya, kayaknya tuh nggak spontan lagi gitu ya. Nah itu biasanya traumanya cukup parah sehingga disendirikan dan ditangani lebih intens, biasanya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kita cenderung melihatnya bukan dia diem atau nggak diemnya, tapi kita lihat spontanitasnya itu. Apakah masih ada spontanitas nggak? Kalau dia tenang bawaannya ataupun dia aktif, nah itu kita sebenarnya perlu melihat sisi spontanitasnya itu sih. Masih ada nggak di situ? Ya masih ada lah Bu. Waktu SMP itu saya masih tertarik sama cewek sebelah dan saya surat-suratan Bu. Saya nggak bisa ngomong. Surat-suratan terus ditaruh di laci gitu. Terus gak dibaca, dibuang. Malah romantis ya. Kalau nggak bisa mungkin nggak bisa ngomong, tapi tulisannya puitis. Gitu. Iya, tapi kan kepengen gitu loh menyatakan isi hatinya. Jadi anak pendiam itu belum tentu berbahaya ya, Bu Anita ya? Belum tentu. Tadi kan dilihat spontanitasnya. Spontanitasnya, iya baik. Spontanitasnya. Jadi artinya ketika spontanitasnya ini minim atau bahkan tidak ada sama sekali, Anda menduga ini bukan ada lagi sesuatu hal. Karakter yang tenang atau tidak tenang tadi, tapi ini menjadi sebuah gangguan kepribadian yang harus ditangani lebih lanjut gitu, Bu. Bisa jadi terkait dengan mental health-nya, gitu, kesehatan. Ada peristiwa-peristiwa traumatis di situ mungkin ya. Betul, ada kemungkinan seperti itu. Ada anak yang melihat misalnya kakaknya dimarahi ya, kemudian dimarahinya itu keras sekali, terus dia trauma. Nah, biasanya ada perubahan gitu ya. Kan tadi saya katakan ada spontanitas, kemudian spontanitas itu hilang. Berarti sebelumnya ada kan ya, gitu. Nah, yang sebenarnya perlu kita perhatikan perubahan itu. Ada perubahan nggak gitu loh
Dari yang sebelumnya dia lebih spontan, lebih ya walaupun cenderung tenang, tapi dia ada komentar, dia ini maksudnya ada perubahan nggak dari yang sebelumnya keseharian dia, tiba-tiba dia berubah begitu. Tapi kalau saya sih bawaan ya, dari dulu tenang gitu. Saya nggak bukan ngomong pendiam lagi deh, ntar dikatakan nggak spontan. Mengerikan sekali. Tenang, gitu kan. Tenang ya, tenang. Tenang. Karena tapi kan nggak diem terus ya. Mungkin saya kebanyakan denger lagu Tenanglah Kini Hatiku. Iya. Tapi yang paling penting begini, saya ngerasa bahwa saya tuh nggak nyaman sih dengan pendiam saya. Pada akhirnya. Awalnya mungkin saya zona nyaman menikmati, tapi pada akhirnya kok saya jadi aneh ya. Saya sulit berelasi, padahal dalam dunia kenyataan misalnya setelah kita dewasa itu kita menuntut berelasi untuk bekerja. Ya mesti ngomong, komunikasi itu menjadi salah satu syarat utama ketika kita menjalin, apalagi kita tergabung dalam sebuah tim kayak gitu. Nggak mungkin kan gitu kita jadi pendiam. Dan menurut saya waktu itu akhirnya saya dikontraskan dengan seandainya saya menghadapi orang pendiam, saya juga jengkel gitu. Karena ada beberapa hal yang kurang produktif menurut saya dengan pendiam itu. Nah, jadi bagaimana ya menyikapi ketika di lingkungan kita itu ada yang, itu tadi kan dari sisi yang kita bahas, internalnya orang pendiam itu seperti itu. Nah, eksternalnya kita yang tergabung bersama dengan mereka ini, si dia ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau tipenya pendiam itu kadang-kadang kita merasa, wah kamu malah kontraproduktif nih gitu, malah mengganggu. Nah, bagaimana sikap kita? Oke, sebenarnya kalau memang diamnya itu jadinya mengganggu kerjasama tim gitu ya, nggak mau ngomong, nggak mengutarakan gitu kan. Sebenarnya kita ya bisa secara langsung mengajak berbicara pribadi ya kalau saya. Jadi kita mau tahu sebenarnya ada apa di balik diamnya itu gitu. Karena kan bisa jadi motivasinya berbeda-beda ya gitu. Apakah memang dia diam karena dia melihat kalau dia nggak diem malah akan ruwet misalnya gitu atau apa. Nah kita mau ajak bicara, kita tanya, saya lihat kamu lebih diam, atau misalnya ya tadi waktu ini kamu nggak rasanya saya melihat kamu nggak ngomong apa-apa atau mengeluarkan pendapat kamu gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik ditanya langsung kenapa gitu. Iya, cenderungnya kan pasif ya, pendiam itu kan image-nya ke sana gitu loh. Image-nya pasif ya. Pasif terus apatis. Ntar diajak rundingan apa-apa ya sudah ikut aja diem gitu. Itu menjengkelkan sih lama-lama. Sabar. jadi akhirnya sebenarnya berbeda ya. Kalau menurut saya pasif dengan diam itu berbeda. Karena kita bisa secara aktif memilih untuk diam gitu. Betul ya. Dalam kondisi yang ini kayaknya nggak oke sih kalau saya malah ngomong dan sebagainya, malah akan makin panas. Nah itu kan kita aktif memilih untuk diam gitu. Tapi kalau pasif, nah itu yang sebenarnya tadi dibilang sama Pak Gideon menjengkelkan ya kadang-kadang. Ini kok pasif sih, ngikut aja, nggak ada. Mungkin kita juluki dia Mr. atau Mrs. Mute ya, diam aja di mute, nggak ada suaranya. Mungkin kita sesekali perlu bilang, masih mute, nggak ada suara. Tapi saya setuju tadi bahwa diam itu juga salah satu tindakan aktif ketika mungkin situasi tidak memungkinkan untuk lebih baik dengan kita ini rame dengan berbicara, terutama di saat-saat ini ya. Saya juga memilih untuk diam kok. Itu saya sadar sepenuhnya gitu. Jadi daripada saya nyetatus protes ini, protes itulah. Ya, apa saya mengeluh ini, mengeluh itu malah nggak jadi berkat, malah ya sudahlah saya memilih untuk diam. Padahal sebenarnya pengen ngomong gitu, cuman ini udah terlalu banyak yang ngomong, ya, jadi nggak karu-karuan nantinya malahan gitu. Jadi udahlah saya diam aja lah gitu dalam hal ini. Tapi diam-diam kan mendoakan juga untuk keadaan bangsa ini gitu loh. Ini konseling terselubung ya, Sobat Rida. Dari tadi kan saya sudah bilang. Bu Anita, saya jadi penasaran. Tapi kalau seandainya Anda punya anak gitu ya, baik putra atau putri, lebih seneng yang pendiam atau lebih seneng yang apa ya? Aktif. Gitu. Mah, ini kenapa kok warnanya biru? Mah, ini kenapa kok ditaruh di sini? Terus kapan perginya? Kalau Bu Anita sendiri gimana, Bu?
Sebenarnya sih anak-anak akan cenderung bertanya ya, ada fasenya gitu. Jadi kalau dalam fase itu dia nggak bertanya, kita perlu bertanya-tanya gitu. Oke, iya betul. Apa-apa ya gitu. Betul. Tapi ya itu tadi. Iya. Prefer mana? Prefer mana? Prefer mana ya? Tetap ditodong nih Bu. Iya, tetap ditodong. Sejujurnya ada. Kalau disuruh memilih, karena saya seorang konselor dan saya tahu, ya saya akan memilih yang lebih banyak bertanya ya, mau curious gitu. Tapi as a mom yang saya juga mama yang masih normal, belum statusnya belum malaikat gitu kan. Kadang-kadang saya juga pengen mute, kok nggak ada tombol mute-nya ya. Iya tuh tadi. Akhirnya keluar ya. Sebentar. Mamanya saya mute, ini remote control. Mute. Lu kok masih ketawa tuh? Mungkin juga anak saya kalau ditanya secara jujur dia mungkin juga pengen nge-mute saya gitu kan. Iya loh, kadang-kadang di satu titik keadaan gitu ya, suami, istri, anak-anak menengopo gitu loh kalau bahasa Jawanya. Aduh, luar biasa. Kita nggak bisa mengendalikannya. Itu tanggung jawab kita sih, tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebisa mungkin kita menjawab mereka. Kalau enggak, kita bertanyanya, mereka bertanya ke siapa lagi, mencari jawab ke siapa gitu. Kembang Google malah bahaya kan? Atau mungkin waktu ditanya kita lebih oke, sabar. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab sekarang, mungkin kita jelaskan dulu ya Bu. Mungkin ya nanti Mama jawab ya. Atau setelah nanti yang satu jawab, ini ya. gitu ya. Iya. Iklan dong. Itu bagus sekali. Jonathan udah siap jadi papa nih kayaknya. Oh siap. Lebih siap dari saya. Ilmu parentingnya udah ini, udah ciamik. Ciamik Soro ini udah. Aduh. Iya deh. Kalau begitu apa namanya? So kita sebagai orang tua mengamati sebagai orang tua ketika anak pendiam, coba dicari tahu dulu ini ya, gitu loh. Dia ini memang kenapanya itu yang perlu dicari tahu, kenapanya gitu. Kalau toh memang ada sebuah hal yang lebih serius ya, why not ditangani sejak awal ya. Ini mesti kemana gitu, ke psikolog atau ada loh banyak papa mama bingung anaknya pendiam terus. Bisa kemana? Bisa ke psikolog, bisa ke konselor anak, bisa di Telaga Kehidupan ada yang spesialis memang benar-benar konseling anak gitu. Dalam hal ini Anda gitu ya maksudnya ya? Ada sendiri sih konselor anak yang memang benar-benar anak ya, dari kalau usia ibu anak. Saya lebih banyaknya remaja, pemuda, pasutri atau pranikah gitu. Udah meningkat nih ya. Ya juga sih. Karena tadi Bu Anita juga mengakui masih belum malaikat jadi menangani remaja. Ya malaikat juga tahu dia belum malaikat gitu loh. Baiklah Bu Anita, jadi buat anak-anak yang pendiam gitu ya, orang tua jangan langsung menghakimi, anak saya ada gangguan nih, mungkin dicari tahu lebih dalam dulu ya Puji. Intinya komunikasi kok ya, saya pikir ya, komunikasi lah. Dan komunikasi itu bisa macam-macam, nggak verbal ngomong aja sih, banyak surat-suratan tadi termasuk salah satunya. Kan ada 5 bahasa kasih ya kan katanya. Baik, buat Sobat Radio mungkin yang ya seperti yang Puji tadi bilang ya, bingung nih saya mau ngomong ke siapa, ke konselor atau ke psikolog gitu ya. Mungkin Anda bisa menghubungi Bu Anita di Instagram ya, Anda bisa follow, Anda bisa DM ya di @AnitaGunadi. Anita Gunadi. Saya pernah kenal namanya Paul Gunadi. Apanya ya? Saya muridnya. Loh, tapi kok bisa sama ya famnya Gunadi? Iya, jadi nggak sengaja sih karena suami saya famnya Gunadi. Sebenarnya nama belakang saya itu Sheria, tapi karena suami nama belakangnya Gunadi, saya jadi Anita Gunadi gitu. Baik. Sebenarnya nggak ada hubungan kekerabatan sih. Iya, tapi nggak nyangka juga bisa menjadi satu komunitas ya. Betul, Telaga Kehidupan ya. Aslinya namanya Anita Sheria Jo. Iya betul. Saya Gideon Sukacita, bukan Sheria. Ceria kali. Kalau misalnya Anda mau konseling juga di Telaga Kehidupan, Anda bisa follow ya di @telagakehidupan di Instagram juga Koji. Siap. Di @telagakehidupan. Baik, kita sudah selesai berbicara bersama Ibu Anita Gunadi. Asik ya ngobrolnya ya. Luar biasa, menggali lebih dalam, lebih tahu tentang anak-anak mungkin atau mungkin ya kepribadiannya Koji. You are listening to
pujian terbaik yang memberkati. 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.